Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya merenungkan kisah cintanya putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab bintu Rasulillah. Kalau cerita dari Sayyidah Fatimah kita sering mendengar, Sayyidah Aisyah kita sering mendengar. Tapi bagaimana dengan kisah Sayyidah Zainab bintu Rasulillah? Zainab anaknya Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah cinta Zainab yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan menjadi penyemangat buat para jomblo fisabilillah dan yang udah menikah juga untuk bisa meniru ketulusan dari cinta Zainab dalam kehidupan beliau. Suatu hari seorang laki-laki yang bernama Abul As datang ke rumah Rasulullah SAW untuk melamar Zainab. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya ingin melamar putri engkau yang bernama Zainab." Kemudian Nabi mengatakan, "Saya tidak akan menikahkan dia sebelum saya bertanya pendapatnya." Lalu Nabi bertanya pendapat Zainab, "Wahai Zainab, engkau kenal Abul As?" Zainab kemudian diam. "Dia melamar engkau, wahai Zainab. Apa pendapatmu? Jika engkau setuju, maka aku akan nikahkan engkau dengan Abul As." Waktu itu Nabi belum mendapatkan wahyu, artinya belum menjadi Nabi. Zainab setuju dengan lamaran Abul As, maka menikahlah Zainab dengan Abul As. Selang beberapa lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Dan sejak Nabi berdakwah tentang Islam kepada keluarganya, Zainab termasuk di antara yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan keluarga Nabi. Ada Khadijah, ada Zainab, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Setelah Zainab masuk Islam, Zainab pulang ke rumahnya mengatakan kepada suaminya, "Wahai Abul As, apa pendapatmu tentang ayah saya?" Kata Abul As, "Ayahmu adalah orang yang paling jujur, orang yang sangat terpercaya." Lalu Zainab mengatakan, "Wahai Abul As, sesungguhnya ayah saya adalah Nabi. Dia mengajarkan kebenaran tentang agama, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan dia adalah utusan Allah." Abul As kaget. "Apa yang kau katakan, wahai Zainab?" "Wahai Abul As, apa yang disampaikan ayah saya adalah kebenaran, dan saya pun telah meyakini kebenaran itu bersama ibu saya Khadijah. Jika engkau berkenan, marilah ikut dengan saya. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini untuk mengikuti Rasulullah SAW." Kemudian Abul As mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan omong kosong ini. Sesungguhnya saya tidak suka kepada orang yang telah mencela nenek moyang kita, mencela sesembahan kita, dan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum kita." Akhirnya Abul As membiarkan Zainab dengan agamanya, sedangkan Abul As sendiri tidak mau memeluk Islam. Zainab terus berusaha untuk memahamkan suaminya tentang kebenaran Islam, walaupun Allah mentakdirkan belum memberinya hidayah. Sampai akhirnya turunlah perintah kepada Nabi untuk berhijrah. Ketika kaum muslimin satu persatu berangkat berhijrah ke kota Madinah, dan yang terakhir Rasulullah SAW juga dapat perintah untuk berhijrah bersama Abu Bakar, Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu berhijrah ke kota Madinah sedangkan suami saya masih dalam keadaan belum beriman?" Nabi mengatakan, "Wahai Zainab, tunggulah. Tetaplah kamu bersama dengan suamimu di kota Mekah." Akhirnya Zainab dengan berat hati harus menetap di kota Mekah bersama dengan suaminya, dan dia terpisah dengan ayahnya tercinta Rasulullah SAW. Selang setahun kemudian terjadilah perang Badar. Dalam peperangan itu Abul As keluar bersama dengan pasukan kaum musyrikin untuk memerangi Nabi SAW. Makanya perang Badar itu termasuk perang yang paling berat bagi kaum muslimin. Di antara mereka memiliki saudara yang berdiri di barisan musuh, berdiri di barisan kaum musyrikin. Ada ayah yang harus berperang dengan anaknya, ada paman yang harus berperang dengan ponakannya, ada mertua seperti Rasulullah SAW yang diperangi oleh menantunya sendiri. Sehingga perang Badar menjadi ujian yang paling berat bagi kaum muslimin. Setelah terjadi perang, dan kita tahu perang Badar Allah memberikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin, ternyata Abul As termasuk di antara orang-orang yang ditawan di antara tawanan-tawanan di kota Madinah. Kemudian sampailah berita ke kota Mekah tentang penawanan Abul As kepada Zainab bintu Rasulillah. Zainab menjadi sangat bersedih di kota Mekah. Di satu sisi dia merasa bahwa yang ikut berperang ini adalah suaminya, tetapi di sisi yang lain yang diperangi adalah ayahnya. Zainab bingung bagaimana cara menebus Abul As sedangkan Zainab tidak punya harta, mereka termasuk orang miskin.
Sampai kemudian Zainab mencari sesuatu untuk bisa menebus suaminya kepada Rasulullah, maka dia mengirimkan sesuatu yang sangat berharga kepada Rasulullah di kota Madinah. Ketika Nabi memeriksa di antara tebusan-tebusan yang diberikan orang Quraisy untuk menebus tawanan mereka, Nabi menemukan satu benda yang sangat istimewa di antara tebusan itu. Tahukah kita apa? Kalungnya Khadijah. Ketika Nabi melihat ada kalung Khadijah di antara banyak harta-harta tebusan, Nabi mengambil kalung itu. Wajah Nabi kemudian berseri-seri. Nabi kaget, ini milik siapa? Ini milik siapa? Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapakah yang memberikan kalung ini kepada kalian? Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah tebusan untuk Abul As dari istrinya. Nabi kemudian menitikkan air mata. Nabi tahu ini adalah kalung Khadijah, tetapi sekarang diberikan oleh Zainab untuk menebus suaminya. Dan harta itu ketika dijadikan sebagai tebusan bukan lagi menjadi milik pribadi Nabi, tetapi milik kaum muslimin. Dan Nabi merasa sangat sedih. Kalung dari seorang perempuan yang Nabi tidak pernah bisa melupakannya harus dijadikan sebagai harta milik umum dan tidak lagi menjadi milik pribadi Nabi. Bukan karena dia berharga dan mahal, tetapi dia penuh kenangan. Nabi menangis. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalung ini adalah milik istriku Khadijah. Apakah kalian rela seandainya kalung ini dikembalikan kepada Zainab? Atau jika kalian merasa enggan, maka aku akan biarkan kalung ini menjadi harta tebusan. Semua mereka sadar dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengambil sesuatu yang berharga di hatimu. Biarkan itu kembali kepada Zainab bersama dengan suaminya Abul As. Akhirnya Nabi tersenyum dan bahagia kalau itu dikembalikan kepada Zainab. Lalu Nabi mengatakan kepada Zainab dalam pesannya melalui Abul As, wahai putriku Zainab, jangan pernah engkau menggadaikan kalung ini untuk siapapun karena ini adalah milik Khadijah. Ini adalah cinta Nabi kepada Khadijah. Kemudian tidak lama setelah itu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Zainab bercerai dengan Abul As. Karena tidak boleh perempuan beriman menikah atau tetap menjadi istri bagi seorang laki-laki yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zainab pun untuk terakhir kalinya membujuk Abul As, wahai Abul As, suamiku tercinta, maukah engkau ikut bersamaku ke kota Madinah dan beriman kepada Rasulullah sehingga kita tidak perlu bercerai, kita tetap menjadi keluarga yang utuh? Abul As mengatakan, la, tidak, saya tidak akan mau beriman kepada Muhammad. Akhirnya dengan terpaksa dan sedih hati Zainab berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan menjadi jandanya Abul As. Sampai di kota Madinah, Zainab dilamar oleh banyak laki-laki selama 6 tahun berturut-turut. Satu persatu datang ke rumah Nabi melamar Zainab karena mereka tahu keistimewaan dari putri Rasulullah. Semua mereka ingin menjadi menantunya Rasul, tetapi semua lamaran itu ditolak oleh Zainab. Kenapa? Zainab belum bisa melupakan Abul As. Zainab masih berharap suatu saat Abul As akan datang untuk merujuknya dan masuk Islam. Sampai suatu hari Abul As bersama rombongannya berangkat ke Syam untuk berdagang. Pulang dari perdagangan terjadi peperangan antara Abul As dengan kaum muslimin di dekat kota Madinah. Peperangan kecil. Tetapi waktu itu Abul As kalah dan dia lari ke kota Madinah mencari perlindungan kepada Zainab. Dia bertanya ke setiap orang, di manakah rumah Zainab? Ketika dia menemukan rumah Zainab, di waktu subuh dia datang mengetuk pintu rumah Zainab. Ketika Zainab membuka pintu rumahnya, dia melihat Abul As, mantan suaminya, ada di depan pintu rumahnya. Sehingga Zainab penasaran dan bertanya, wahai Abul As, apakah engkau ingin masuk Islam dan ingin merujuk aku? Kata Abul As, tidak wahai Zainab, aku meminta perlindungan kepadamu seandainya engkau masih menganggapku sepupu dan ayah dari anak-anakmu. Kemudian Zainab berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Lalu selesai sholat subuh, Zainab berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai kaum muslimin, aku meminta perlindungan untuk Abul As. Nabi kemudian datang ke rumah Zainab, bertemu dengan Abul As, mengatakan, wahai Abul As, aku akan kembalikan kepadamu hartamu dan engkau adalah orang yang bebas. Ketika Abul As dibebaskan oleh Nabi SAW, barulah Abul As merasa tenang. Kemudian dia kembali ke Mekah. Setelah selesai urusannya di kota Mekah, dia kembali ke Madinah dan dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sejak saat itu Abul As kembali kepada Zainab dan selang setahun kemudian Zainab pun meninggal dunia.
Saat Zainab meninggal dunia, Abul As menjadi orang yang paling keras menangisnya, seperti seorang anak kecil yang ditinggalkan ibunya, menangis sekencang-kencangnya. Abul As mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada gunanya dunia ini tanpa Zainab." Selang setahun kemudian setelah Zainab wafat, Abul As juga wafat dalam keadaan menunggu hari pertemuan dengan Zainab. Merekalah kekasih dunia dan akhirat. Apa pelajarannya dari kisah cinta Zainab dengan Abul As? Cinta sejati itu dibangun di atas keimanan. Cinta sejati dibangun dengan ikatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa membangun cinta sejati dengan iman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang masih punya cinta yang bukan karena Allah dan tidak dibangun atas landasan agama Allah yang tidak halal, maka ayo kita jadikan cinta kita cinta yang diridhoi Allah, sehingga cinta itu mendekatkan kita kepada Allah dan cinta itu akan kekal dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.